Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali bersama saya, Syarif HAB, di channel medsos Sekret Finansial. Tahun 2025 ternyata awal tahun yang menyayangkan, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan layanan online, dan saya anggap sebagai permasalahannya, di mana saya mendapatkan informasi berita ini tanggal 7 Januari 2025. Judul beritanya adalah sekeluarga tewas di Ciputat, ayah bunuh istri anak, lalu bunuh diri karena terjerat pinjol dan judi online. Sangat miris sekali. Di mana di tahun 2023-2024, pemerintah, khususnya pemerintah pusat itu sudah menyampaikan akan memberantas permasalahan pinjol, khususnya yang ilegal. Mohon maaf, yang legal juga banyak kok yang membuat resah dan menakutkan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, entah berita apa lagi yang memunculkan di tahun 2024 yang ada penyampaian pemerintah akan betul-betul menyikapi secara khusus permasalahan pinjol. Tapi berita di awal Januari ini sangat membuat ironi gitu, polemik gitu ya. Ini saya tidak mau membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan secara khusus atau secara spesifikasinya ya, mengenai siapa yang berwenang dalam hal ini, yang menangani urusannya pemerintah sendiri yang punya tanggung jawab lah gitu kan. Dan ini memang menjadi kewajiban pemerintah. Tapi di sisi lain kami ataupun kita sebagai masyarakat harusnya berkenan peka lebih jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan layanan online gitu ya. Di mana permasalahan pinjol khususnya dari tahun ke tahun ini ternyata tidak berubah. Menurut saya terjadinya insiden tragis seperti ini dikarenakan, mohon maaf, mental si pengguna ataupun korban ataupun keluarga itu tidak stabil, tidak baik. Ya, adanya juga unsur-unsur kekhawatiran terhadap lingkungan, tempat kerja, ataupun lingkaran sekitarnya yang mungkin akan menghakiminya, di mana yang sering kami pahami, pengguna layanan pinjol itu mereka malu menyebutkan kalau mereka punya hutang di lingkaran keluarganya, lingkungannya. Bahkan yang paling sering terjadi di beberapa tahun terakhir, di beberapa waktu terakhir itu adalah seorang pengguna layanan pinjol yang ternyata dia adalah pegawai ataupun karyawan. Mereka takut akan berimbas terhadap pekerjaannya. Padahal kami juga sudah menyampaikan, orang bekerja untuk membayar hutang itu merupakan hal wajar. Sehingga ada kategori bahwa orang berhutang terus bekerja juga nggak masalah menurut saya. Nah itu kalau mau dikaji secara khusus boleh silahkan konsultasi dengan saya gitu kan. Atau dengan kami. Nah terus apa kaitannya dengan perusahaan yang seolah-olah ataupun tempat kerja yang seolah terdampak karena pinjol? Kan kita harus tarik dulu dari dasar awal. Dan dalam hal ini saya menyampaikan, mau pemerintah mengatakan hanya pinjol ilegal yang akan diberantas. Kalau menurut saya yang legal pun sama Pak. Mohon maaf. Karena mereka juga melakukan unsur iming-iming, melakukan unsur tekanan, dan melakukan unsur teror. Nah, tiga hal tersebut, tiga unsur itu yang menurut saya merupakan bagian dari proses-proses yang menjadi jeratan buat masyarakat. Dan saya bisa menyampaikan, mohon maaf, dalam hal ini saya menyampaikan bahwa pengguna layanan pinjol itu merupakan bagian dari korban, bukan sebagai pengguna, bukan sebagai pelaku. Walaupun memang secara spesifikasinya adalah mereka pelaku. Tapi kalau kita tarik garis dari awal, satu, adanya iming-iming dari banyaknya iklan yang menyampaikan limit limitnya tinggi, pinjamannya cepat mudah, terus hal-hal yang dikategorikan membuat masyarakat itu menyenangkan lah, menarik gitu. Tapi sebagian besar fakta di lapangan tidak seperti yang disampaikan di iklan ataupun di iming-iming itu. Yang kedua, pada saat jatuh tempo, sebelum jatuh tempo 2 atau 3 hari itu sudah ada unsur peringatan, bahkan bernuansa penagihan, termasuk adanya juga hal-hal yang berkaitan dengan teror. Pada saat jatuh tempo itu belum waktunya. Dan pada saat jatuh tempo itu, deadline-nya di tanggal itu, di hari itu, unsur tekanan sudah mulai muncul, memunculkan secara vulgar. Apalagi setelah lebih dari jatuh tempo.
si pengguna pinjolnya itu belum bisa membayar dengan baik tepat waktu. Dan bahkan adanya penyebaran data yang menimbulkan teror ataupun eh, apa namanya gangguan-gangguan terhadap pihak lain yang menimbulkan teror, itu kan suatu hal yang menurut kami itu suatu yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Jadi sudah tidak ada pandangan baiknya pinjol legal ataupun ilegal itu menurut saya. Jadi semua pinjol itu saya kategorikan ini adalah beracun. Mereka itu menjerat korban seperti ibarat katanya tinta yang menempel pada tubuh dan menghisap darahnya. Darah itu kan merupakan bagian dari inti kehidupannya seseorang ataupun makhluk hidup. Kalau darahnya sudah disedot, ya akhirnya kan kehidupannya semakin tidak baik, kesehatannya itu semakin tidak baik, khususnya kalau dalam hal ini berkaitan dengan layanan online. Lalu terjadi lagi pengerusakan moral terhadap pemikiran lingkungan, terhadap lingkaran, keluarga, teman dekat, tempat kerjaan gitu kan. Yang akhirnya menekan dan meresahkan masyarakat secara umum, tapi secara spesifikasinya itu menyudutkan si pengguna itu. Gitu. Disitulah saya menyampaikan bahwa pengguna layanan pinjol adalah bagian dari korban jeratan pinjol. Sudah bukan lagi pelaku ataupun pengguna itu. Setelah saya coba evaluasi dan pahami, dari banyak kasus saya dalami, oh ternyata banyak pihak atau banyak orang yang belum memahami hal-hal yang terjadi pada layanan pinjol. Berarti mereka dikategorikan terjebak, terjerat, korban gitu. Dan mohon maaf, beberapa pihak berwenang itu seolah-olah tidak sesegera mungkin memberikan penguatan terhadap masyarakat. Yang kami pahami jarang sekali kok edukasi, sosialisasi, penguatan-penguatan dari lembaga pemerintahan berwenang maupun pemerintahan secara umum. Walaupun mohon maaf, di beberapa waktu terakhir ini banyak motivator di dunia medsos, banyak pihak-pihak yang memunculkan diri untuk memberikan pencerahan, solusi, tapi juga banyak yang menjebak masyarakat dengan alasan-alasan memberikan solusi itu. Banyak pihak yang berpura-pura memberikan edukasi, tapi ujung-ujungnya juga akan menarik, memanfaatkan pihak yang sedang mengalami masalahnya. Dan itu yang menjadi miris. Ini yang juga harus dipahami dan disikapi oleh banyak pihak. Bahwa harus betul-betul bisa memberikan pemahaman, penguatan, penyesuaian terhadap kriteria yang terjadi, dan pada utamanya solusi itu sesuai gitu loh. Khususnya pada masyarakat yang sedang mengalami masalahnya secara khusus, itu bisa dikendalikan dengan baik, baik oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh lingkungannya, tempat kerja khususnya. Itu jangan sampai menghakimi si pengguna layanan pinjol itu. Karena ya kami menyampaikan bahwa mereka itu adalah korban juga gitu. Itu yang harus masyarakat yang di sekitar kita yang mengetahui dan memahami permasalahan pinjol. Dan yang belum memahami, menurut saya ayolah kita coba kuatkan pengetahuan, pemahaman bagaimana sih dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pinjol dan apa dampaknya terhadap lingkaran kita gitu kan. Jangan mengasumsikan bahwa pinjol itu tidak baik lalu menghakimi orang yang menggunakan pinjol itu juga merupakan orang yang tidak baik. Kita juga harus bisa memahami pada saat mereka mentalnya sudah kuat, ya silakan risiko tanggung sendiri. Tapi pada saat mentalnya belum kuat, kita lingkungan pun harus buka, harus bersedia untuk menjadi penyeimbang keadaan lingkungan, walaupun secara individu, walaupun pengguna pinjol itu bersifat secara individu. Tapi pada saat terjadinya dampak yang luar biasa seperti yang terjadi di berita online ini kan, tentu masyarakat sekitar juga akan merasa kok sampai seperti ini gitu ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ada banyak hal yang nantinya akan saya berikan pencerahannya atau pandangannya, dan
harapannya di awal tahun 2025 ini banyak sekali manfaat yang bisa kami berikan dan bisa betul-betul menjadi bagian dari keuntungan masyarakat adanya hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi ataupun edukasi yang kami sampaikan. Dan barangkali ada masyarakat yang ingin mendapatkan dukungan bantuan penanganan suatu perkara masalahnya ataupun penyesuaian masalahnya khususnya di layanan pinjol ataupun di hal-hal yang berkaitan dengan masalah finansial, silakan bisa mendapatkan akses terhadap kami baik melalui admin ataupun nanti bisa mengetahui dengan siapa yang akan membantu dan mengatasi masalah teman-teman sehingga bisa mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan sebenarnya. Silakan dikomunikasikan melalui admin kami di channel medsosnya di Sekret Finansial. Dan kami akan selalu berupaya memberikan manfaat dan kebaikan untuk masyarakat. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kurang tepat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.